Universitas Riau adalah jantung hati masyarakat Riau. Universitas Riau merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang terletak di Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, yang mana dinobatkan sebagai kampus terluas kedua di Indonesia. Universitas Riau didirikan pada tahun 1962 yang awalnya hanya terdiri dari beberapa fakultas saja, yakni Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan atau FKK, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP yang awalnya hanya 2 fakultas saja. Kini Universitas Riau berkembang menjadi 10 fakultas yang menaungi 109 program studi. Ke-10 fakultas tersebut ialah Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program studi Ilmu Keperawatan. Alasan saya memilih teknik kimia ialah karena menyukai bidang kimia. Faktanya, dalam program studi teknik kimia memang pelajari bidang tersebut. Tetapi, hal yang paling dominan dari teknik kimia ini ialah dalam bidang fisika dan juga matematika. Dalam teknik kimia ini, kita dituntut dalam menemukan inovasi baru yang dapat menciptakan solusi dari suatu masalah sosial dan lingkungan, contohnya seperti energi terbarukan, pengolahan limbah, dan lain-lain. Dari sini dapat dilihat bahwasannya prospek kerja yang diberikan dari lulusan teknik kimia sangatlah luas dan menjaminkan. Contohnya itu seperti industri minyak dan gas, farmasi, makanan dan minuman, lingkungan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, peluang yang dapat diperoleh dari teknik kimia sangat luas yang menarik saya untuk terjun atau memilih program studi teknik kimia ini. Tak hanya prospek kerja yang luas saja, tetapi dapat kita lihat bahwasanya teknik kimia ini atau fakultas teknik ini memiliki kekeluargaan serta kekompakan yang sangat kuat. Itu juga menjadi salah satu motivasi saya untuk memilih teknik kimia. Dan dari penjabaran sebelumnya mengenai teknik kimia, yaitu teknik kimia dituntun untuk memiliki inovasi baru serta menciptakan solusi, yang dimana itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk nantinya dapat berguna bagi nusa bangsa serta masyarakat sekitar yang ada di lingkungan saya. Maupun duka. Oke, di hidup Siti sendiri, untuk memasuki tapak kaki di teknik kimia ini mungkin sedikit menguras energi untuk Siti dan membuat harus so much beradaptasi, dikarenakan yang awalnya Siti mungkin merasa shock culture ataupun lain sebagainya. Mungkin gak cuma Siti aja yang ngerasain kita harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Untuk beberapa Siti mau ceritain suka-sukanya, keduka-dukanya. Kakaknya itu seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya teknik itu pasti sulit. Nah, itu juga yang ada di
praktikum semester 1 itu kan namanya itu praktikum fisika dasar, yang dimana itu kita cuma membuat sebuah lab. Setelah itu nggak ada yang namanya responsi, juga nggak ada yang namanya responsi, tapi nggak di selain hari itu. Maksudnya kalau misalnya kita masuk, nah kita ngelakuin responsi. Untuk level 2 ini itu sedikit berbeda karena kalian tuh sebelum praktikum kan harus responsif dulu. Hamin 2 itu harus udah selesai. Plus 2 atau Hamin 2 ya. Nah, dan setelah kalian melakukan responsi, kalian pasti melakukan sebuah praktikum, yang dimana praktikum setelah sudah selesai, kalian akan membuat sebuah laporan atau laporan pekerjaan, laporan praktikum. Nah, dalam praktik itulah mungkin kalian sedikit have trouble atau memiliki masa-masa yang naik turun atau disebut dengan suka duka itu tadi, yang mungkin kalian nanti kalau misalnya sudah selesai atau ada di masa tenang, kalian bakal kayak sumpah gue keren banget bisa melalui itu semua, bisa akhirnya sampai di titik ini. Itu something else yang kamu rasain nantinya kalau misalnya kamu memiliki jurusan teknik, khususnya di teknik kimia. Nah, untuk proses pembuatan laporannya itu tadi, kalau misalnya di semester 1 atau kita sebut dengan level 1, itu nggak ada yang namanya revisian. Jadi pure kita cuma ngerjain apa, kita kumpul, besoknya kita praktikum. Nah, praktikum itu di hari itu kita melakukan responsi. Jadi kalau misalnya di level 1 itu kalau secara hati nurani dan pikiran itu kayak sedikit easy lah, mas easy. Tapi di semester 2 ini kayak masya Allah banget, karena selain adanya responsi yang harus beberapa hari sebelum praktikum, kalian juga akan memiliki sebuah revisian dimana kalian akan bertemu dengan aspek-aspek yang unik, mungkin dapat menguji kesabaran kita semua untuk membuat laporan pekerjaan itu. Nah, karena revisiannya itu kadang gak cuma sekali doang, dan revisiannya itu kalau misalnya dilakukan rutin, itu tuh hal yang sepele, karena cuma penulisannya aja. Tapi itu laporan dari standar, kita tidak bisa menghakimi itu. Dan kalau misalnya udah selesai, pasti kalian akan banyak itu lucu banget, lucu, dan kalian harus ngerasain dan lain itu dalam setiap pelajaran pasti memiliki kesulitan masing-masing, yang dimana kalau misalnya kalian gak punya yang namanya teman mendukung kalian serta lingkungan sekitar yang mendukung support kalian, ataupun keluarga yang mendukung kalian untuk bergerak, dan kalau suka duka ini mungkin kalian bakal stuck ataupun kalian berpikir untuk berhenti, karena memang untuk beradaptasi di level ini tuh sesuatu yang bisa dibilang masya Allah banget. Alhamdulillahnya di lingkungan Siti, terutama di lingkungan kelas, ada beberapa teman dan juga satu kelas juga yang dapat nge-support Siti. Alhamdulillahnya sampai waktu ini. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama dengan Siti. Mungkin di kali ini Siti bakal memberikan tips and trik untuk para adik-adik semua yang ingin melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang universitas. Nah, mungkin tips and trik dari Siti itu yang pertama, sesuaikan dengan minat dan bakat adik-adik semua. Khususnya mungkin ada sesuatu yang dari SMA suka sekali dengan sains. Nah, cepet banget nih kalian
memotivasi teman-teman kalian dalam memilih sebuah jurusan. Karena apa? Karena itu adalah cita-cita mereka, bukan cita-cita diri kalian. Coba tanyakan lagi apa sebenarnya cita-cita kalian. Nah, di universitas itulah akhirnya kalian menemukan jati diri kalian. Jadi, mungkin Siti lebih menekankan jangan ikut-ikutan teman. Coba ulik kembali. Nah, karena banyak alasan yang mengatakan tuh kalau misalnya mengikuti teman itu mereka merasa nggak mau lepas gitu dari teman itu gitu. Kalian tuh pengennya rasanya tuh selalu bersama, padahal kan tentunya di universitas atau di kampus kalian dapat menemukan orang-orang yang mungkin kalian nggak sadari itu lebih memotivasi kalian dalam menjalani hidup. Mungkin untuk di titik SMA ini kalian punya teman yang baik banget, tapi kan kalau misalnya kalian berjalan lagi dengan yang universitas, beda relasi lagi, beda teman lagi, mungkin itu lebih banyak memotivasi kalian atau memberikan kalian banyak pelajaran. Jadi jangan terfokus sama teman-teman, oke? Dan ada juga yang berpikiran kalau misalnya